Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel saya Bianca Tutorial. Pada kesempatan kali ini, bagaimana kita sebagai YouTuber pemula bisa saling mengenal satu sama lain, biasanya dengan melakukan sub for sub ya teman-teman. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Tapi kalau kita tidak boleh atau tidak setuju dengan sub for sub, kita sebagai pemula juga susah. Seperti para YouTuber kita yang sudah sukses, awalnya dia pun juga kerja keras. Nah, pada kesempatan ini saya mencoba untuk men-sharingkan bagaimana kita harus membangun interaksi ya. Membangun interaksi khususnya dengan sesama YouTuber pemula. Saya pun juga pemula. Saya mengawali channel saya ini sudah lama teman-teman, bahkan sampai 9 tahun itu mati ya. 9 tahun itu saya tidak lakukan sama sekali. Kemudian baru tahun 2019 kalau nggak salah, saya baru mulai lagi, saya buka lagi channel saya dan saya mulai belajar lagi dari YouTuber yang terkenal itu. Mulai muncul lagi semangat saya untuk mengaktifkan atau memulai channel saya dengan membuat video-video ini teman-teman. Supaya video-video yang kita buat itu tidak dianggap nggak berjalan, dianggap sepi, kita harus membangun yang namanya interaksi teman-teman. Bagaimana cara kita membangun interaksi? Ya kita melalui kolom komentar. Jadi kalau ada orang lain melihat video kita atau kita melihat video orang lain, hendaklah kita berinteraksi di kolom komentar itu teman-teman ya. Dengan kita melakukan interaksi di kolom komentar, itu membuat video kita suatu saat akan direkomendasikan. Berarti video kita itu ada yang nonton, video kita itu ada yang lihat. Dan kalau nanti kita sudah sukses, sudah berhasil ya, harapan saya sih tetap interaksi itu kita lakukan, karena kita tidak bisa meninggalkan teman-teman kita. Dengan teman-teman kita itu akhirnya kita menjadi berhasil. Kalau toh tidak sempat, kasihkan like saja ya, dengan jempol itu ya. Tapi kalau memang kita usahakan waktu untuk melihat, mengunjungi teman-teman kita yang sudah mengunjungi kita, sebaliknya kita juga mengunjungi mereka, kita memberikan suatu ungkapan atau interaksi di dalam komentar itu, sehingga terjadi komunikasi timbal balik ya, komunikasi dua arah. Dengan demikian video kita itu nanti akan terbentuk suatu logaritma. Ada yang menyarankan sub for sub, dilihat 4 menit 5 menit, oke lah, mungkin itu pengalaman dari dia. Tapi saya kalau melihat punya teman-teman, saya selalu menonton secara full. Setelah kita tonton secara full, kita tahu isi videonya, kita tahu isi materinya, kemudian baru kita berikan like, kemudian kita subscribe, kita aktifkan lonceng, kita kemudian memberikan komentar. Tapi ada yang itu teman-teman, ada yang melihat video itu belum lengkap, tiba-tiba sudah dikasih like. Nah itu dari mana dia bisa tahu bahwa isi video itu baik atau tidak? Kemudian dikasih like, kemudian keluar, kemudian pindah. Dan itu bisa masuk spam juga, bukan hanya subscribe aja, like juga bisa masuk spam, karena kita belum tahu apa-apa. Lebih baik kita lihat dulu videonya sampai
tuntas, atau paling tidak kita mengerti lah isi video itu, baru kemudian kita lakukan interaksi dengan sesama pemula, kemudian kita berikan like. Jadi bermanfaat sekali itu ya like-nya, karena kita sudah paham. Kemudian kita subscribe, aktifkan lonceng, dan kita berkomentar. Kalau kita sering melakukan interaksi melalui kolom komentar dengan teman-teman yang lain, juga sebaliknya teman-teman juga melakukan interaksi dengan teman yang lain, maka sistem YouTube akan membaca bahwa memang video kita itu ada yang nonton. Harapannya supaya terjadi suatu algoritma, dan harapan kita juga video kita akan bisa muncul di beranda YouTube. Kan memang banyak cara supaya video kita itu bisa muncul di beranda YouTube, teman-teman. Ya, antara lain itu tadi, kita lakukan interaksi, komunikasi, kita saling kenal, ya, membangun silaturahmi dengan teman-teman yang lain, khususnya teman-teman pemula, memberikan saling dukungan satu sama lain. Itu yang saya lakukan terhadap channel saya, teman-teman. Ya, ini semacam ngomong-ngomong lah. Mudah-mudahan saya tetap melakukan suatu interaksi itu dengan menonton terlebih dahulu video sampai full, sampai selesai, sehingga saya tahu maksudnya, saya kemudian memberikan komentar ya. Demikian teman-teman cara saya membangun interaksi. Jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan lonceng, like, dan berkomentar. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih setia kepada saya. Oh ya teman-teman, seandainya ada misalkan teman-teman melihat video sesama pemula, kemudian teman-teman sudah melakukan subscribe, dan kok yang di subscribe itu belum melihat video teman-teman, jangan kecewa, jangan putus asa. Sesama pemula itu juga tahu kok. Mungkin 1 hari, 2 hari, bahkan seminggu baru dia balas, tidak apa-apa, biarkan aja. Itu kan semua kita lakukan untuk menghindari spam itu tadi ya. Jangan kemudian kita lakukan subscribe, kita tunggu berapa jam kok nggak ada balik, kemudian kita batalkan. Kita nggak usah seperti itu ya. Jadi sifat kita yang ikhlas dan legowo itu juga nanti akan ada balasannya sendiri. Dan kalau 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu baru dibalas, yaitu yang benar. Tujuannya supaya tidak masuk spam. Jadi sesama pemula itu saya yakin tahu. Oke teman-teman, terima kasih. Selamat berjuang sampai sukses.